semuanya, sebelumnya perkenalkan saya Nami Ranjani, NPM saya 25220101067. Saya dari semester 2 dari Universitas Jenderal Ahmad Yani Yogyakarta, Fakultas Kesehatan, Prodi S1 Keperawatan. Di sini saya akan menggambar sel yang berperan dalam proses peradangan, yaitu sel leukosit, baik yang granulosit maupun agranulosit. Baik, alat apa saja yang akan saya butuhkan untuk menggambar kali ini? Pensil, ballpoint, kertas gambar, penghapus, dan pewarna. Nah, gambar saya sudah jadi. Ini adalah sel yang berperan dalam proses peradangan, yaitu leukosit, baik yang granulosit maupun agranulosit. Baik, berikut penjelasannya. Gambar ini menampilkan berbagai jenis sel darah putih yang juga dikenal sebagai leukosit, yang merupakan komponen penting dari sistem kekebalan tubuh. Ini mengkategorikan sel darah putih menjadi dua kelompok utama, yaitu granulosit dan agranulosit, dan memberikan kisaran persentase normal untuk setiap jenis dalam darah. Sel darah putih adalah bagian penting dari sistem kekebalan tubuh, yaitu sel-sel yang membantu tubuh melawan infeksi dan penyakit. Yang pertama yaitu granulosit. Ini adalah granulosit. Granulosit yaitu kategori pertama adalah granulosit yang ditandai dengan adanya granula di dalam sitoplasmanya. Granula ini mengandung berbagai enzim dan protein yang dilepaskan untuk melawan patogen. Kelompok ini meliputi neutrofil, eosinofil, dan basofil. Baik, yang pertama yaitu neutrofil. Neutrofil adalah jenis granulosit yang paling melimpah, membentuk 60-72% dari sel darah putih. Mereka bersifat fagositik, artinya mereka menelan dan menghancurkan bakteri dan partikel asing lainnya. Inti selnya biasanya berlobus banyak seperti yang ditunjukkan pada gambar. Baik, yang kedua yaitu eosinofil. Eosinofil terdiri dari 2-4% sel darah putih dan terutama berperan dalam melawan infeksi, parasit, dan reaksi alergi. Granulanya berwarna merah muda kemerahan, yang khas dan biasanya memiliki inti bercabang 2. Baik, selanjutnya yaitu basofil. Basofil adalah granulosit yang paling jarang ditemukan, hanya berjumlah 0,5-1% dari sel darah putih. Basofil melepaskan histamin dan zat kimia lainnya yang memediasi respons alergi dan inflamasi. Granula besar berwarna biru tua seringkali menghalangi peradangan terhadap nukleusnya. Baik, lanjut itu agranulosit. Ini dia granulosit 2 ini. Agranulosit merupakan kelompok utama kedua yang tidak memiliki granula yang terlihat di sitoplasmanya.
Kategori ini mencakup monosit dan limfosit. Inti sel umumnya lebih bulat dan tidak berlobus. Baik, yang pertama itu monosit. Monosit membentuk 3-8 sel darah putih dan merupakan jenis sel darah putih terbesar. Mereka adalah fagosit yang kuat dan dapat berdiferensiasi menjadi makrofag dan sel dendritik untuk menelan patogen dan menyajikan antigen pada sel imun lainnya. Ciri khas mereka adalah inti selnya besar dan berbentuk seperti kacang ginjal. Baik, yang kedua ini dari agranulosit yaitu limfosit. Limfosit adalah jenis sel darah putih terbanyak kedua yang berjumlah 20-32%. Limfosit ini berperan penting dalam respons imun adaptif dan meliputi sel T, sel B, dan sel pembuluh alami. Limfosit biasanya memiliki inti yang besar dan bulat dan yang menempati sebagian besar volume selnya. Oke, jadi itu penjelasannya. Dan kesimpulan yang didapat yaitu leukosit atau sel darah putih merupakan komponen utama dalam sistem pertahanan tubuh kita terhadap proses peradangan. Berdasarkan strukturnya, leukosit terbagi menjadi dua kelompok besar yaitu granulosit dan agranulosit. Yaitu yang granulosit adalah yang terdiri dari neutrofil atau respon cepat, eosinofil atau reaksi alergi atau parasit, dan basofil pemicu inflamasi melalui histamin. Ketiganya memiliki granula spesifik yang berfungsi sebagai senjata kimia. Yang kedua adalah agranulosit, yang terdiri dari monosit atau pembersih sisa infeksi atau makrofag, dan limfosit pembentuk kekebalan spesifik dan antibodi. Masing-masing sel ini memiliki morfologi yang unik. Masing-masing sel ini memiliki morfologi yang unik, mulai dari bentuk inti hingga warna granula yang mencerminkan fungsi spesifik mereka dalam menjaga tubuh tetap sehat dari serangan patogen-patogen. Baik, itu adalah penjelasan saya mengenai sel darah putih atau leukosit, atau yang kita sebut sel yang berperan dalam proses peradangan, yaitu leukosit baik yang granulosit maupun agranulosit. Baik, sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata atau kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.